Part 19. Setelah jatuhnya Guild Ares, opini publik terhadap Soo-hyun mulai terbagi dua. Apakah dia seorang pahlawan, ataukah seorang penjahat yang hanya ada untuk memamerkan kekuatannya? Di dalam acara diskusi yang membahas topik tentang Kim Soo-hyun, presenter dari acara tersebut pun mengundang dua orang dari yang mendukung terhadap Kim Soo-hyun, dan yang tidak mendukung terhadap Kim Soo-hyun. Di acara tersebut, seseorang yang mendukung Kim Soo-hyun, dia berkata, dia adalah pahlawan yang menyelamatkan kota Anyang. Tanpa dirinya, 600.000 nyawa pasti sudah melayang. Kekuatan serta keputusan cepatnya lah yang menyelamatkan orang-orang itu. Lalu, seseorang yang tak mendukung Kim Soo-hyun, dia membalas perkataan pria yang mendukung Kim Soo-hyun, dengan dia yang berkata, pahlawan apanya? Dia itu cuma manusia haus kekuatan yang cuma ingin memamerkan kehebatannya. Ares itu adalah guild yang penting dalam hal penjelajahan dungeon. Cuma karena pria itu tidak suka mereka, dia menghancurkan guild itu sepenuhnya. Tapi bukannya dihukum, dia malah terus menerima perlakuan khusus dalam izin penjelajahan dungeon meski dia itu cuma seorang awakener rank C. Sudah jelas bahwa dia punya koneksi dengan asosiasi. Kemudian, pria yang mendukung Kim Soo-hyun, dia berkata, sudah banyak dungeon yang telah dia selesaikan termasuk Anyang. Jika dia menginginkan kekuatan, dia akan memanjat Tower of Trial. Untuk apa dia sampai repot-repot menyelesaikan dungeon? Diskusi panas terus berlanjut saat Kim Soo-hyun berada dalam persembunyiannya. Namun, terlepas dari rumor dan kritikan publik yang beredar, dia tidak mempedulikan itu semua. Kim Soo-hyun yang sedang bertarung untuk menyelesaikan Tower of Trial. Di saat pertarungan tersebut, Kim Soo-hyun berkata, aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Dan apa yang aku lakukan. Dan di waktu yang bersamaan, Kim Soo-hyun yang sudah menyelesaikan tantangan Tower of Trial, pemberitahuan sistem pun muncul, dengan berkata, Anda telah mengalahkan bos, penyelesaian 100%. Anda telah menyelesaikan trial lantai ke-29, Awakener Kim Soo-hyun, kembali ke dunia nyata. Di tempat lain, tepatnya di sebuah kafe, terlihat Lee Jo-ho sedang duduk di depan laptopnya. Dan tak berselang lama, seseorang pun datang dan menyapanya, dan ternyata itu adalah Choi Hak-jun. Choi Hak-jun pun berkata kepada Lee Jo-ho, kalau mereka sudah tidak lama bertemu, dan Lee Jo-ho pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau mereka sudah sebulan tidak bertemu. Setelah duduk, Choi Hak-jun pun menanyakan kabar dirinya, dan Lee Jo-ho pun menjawab, dengan berkata, sebaiknya tidak usah tanya. Meski aku minta tambahan waktu pun itu pasti takkan cukup. Karena aku harus sering mengunjungi asosiasi manajemen Awakener, pergi ke Tower of Trial, dan bahkan menyelesaikan dungeon. Choi Hak-jun pun bertanya kembali, apakah Lee Jo-ho masih membantu Kim Soo-hyun? Dan Lee Jo-ho pun membenarkan hal tersebut, serta sambil bergurau, dia berkata kalau dia akan meminta bayaran lebih dari Kim Soo-hyun. Setelah berbasa-basi, Choi Hak-jun pun dengan serius dia berkata, aku tahu kalau aku sering mengatakan ini, tapi, terima kasih atas bantuanmu saat insiden Guild Ares. Berkatmu, aku dapat membuktikan bahwa aku tak bersalah sehingga bisa menghabiskan waktu bersama Yeonsun. Lee Jo-ho yang mendengar itu pun tersenyum. Kemudian dengan candaan dia berkata kepada Choi Hak-jun untuk tak mempermasalahkan hal tersebut. Cukup anggap saja itu sebagai hutang yang harus dibayar, dan Choi Hak-jun pun menjawab kalau dia akan mentraktir Lee Jo-ho di lain waktu. Di saat mereka berbincang kembali, Lee Jo-ho yang menanyakan kabar tentang Gwaak Yeonsun, Choi Hak-jun pun menjawab, kalau mereka selalu bersama, dan saat Choi Hak-jun berkata kalau dia sedang berusaha kembali memanjat tower dan Gwaak Yeonsun selalu berusaha menghentikannya. Kim Soo-hyun yang datang dan mendengar itu pun menjawab dengan berkata kalau itu bukannya bagus untuk Choi Hak-jun. Dan akhirnya Kim Soo-hyun pun bergabung dengan mereka. Setelah duduk, Lee Jo-ho pun bertanya, apakah Kim Soo-hyun tinggal di sekitaran daerah mereka yang sedang mengobrol? Dan Kim Soo-hyun dia yang mengambil minuman Choi Hak-jun, dia pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau ada beberapa urusan yang harus dia kerjakan. Lee Jo-ho lalu bertanya, urusan apa yang harus Kim Soo-hyun lakukan? Dan Kim Soo-hyun pun menunjukkan sebuah telur yang dia dapatkan dari setelah menyelesaikan tower, dan diketahui, telur itu bernama, Egg of a Holy Beast. Mereka yang mengetahui nama dari telur tersebut pun terkejut, lalu mereka pun bertanya, di mana Kim Soo-hyun mendapatkan telur tersebut? Dan Kim Soo-hyun pun menjawab,
kalau dia mendapatkan telur tersebut setelah menyelesaikan lantai ke-10. Choi Hak-jun yang masih terkejut pun berkata, kalau telur itu adalah item yang sangat langka, serta mengatakan, kalau telur tersebut memiliki semacam kekuatan khusus, dan di sisi Lee Jo-ho, dia bertanya, apakah urusan yang dimaksud Kim Soo-hyun itu adalah tentang telur tersebut, dan Kim Soo-hyun pun menjawab, dengan mengatakan, tidak ada reaksi dari telur ini semenjak aku mendapatkannya, tapi dia mulai bereaksi saat aku menyelesaikan lantai ke-20. Egg of a Holy Beast sedang dihangatkan. Setelah itu, tidak ada lagi yang terjadi. Karena ini item yang hidup, kupikir aku harus bertanya pada ahlinya. Awakener rank S, Song Yung Ki. Tak ada orang lain yang lebih tahu soal Holy Beast selain dirinya. Lalu, Lee Jo-ho berkata, meski itu benar, memangnya dia mau membantumu? Song Hyung Ki itu dikenal tidak menerima tawaran dari siapapun karena dia merupakan generasi ketiga konglomerat papan atas, dan Choi Hak-jun juga menambahkan dengan berkata, meski dia juga seorang rank S, dia sulit untuk dimintai bantuan karena dia tidak berafiliasi dengan guild atau asosiasi. Apa kau punya suatu rencana? Dan Kim Soo-hyun menjawab, dengan berkata, jangan khawatir, dia itu penggila Holy Beast, agar dia mau membantu. Aku harus benar-benar sabar, dia akan mendatangi kita dengan caranya sendiri. Diketahui, sebelumnya Kim Soo-hyun sudah mengirim permintaan kepada Song Yung Ki di forum Abyss Online. Di tempat lain, tepatnya di tempat Song Yung Ki berada, terlihat dia sedang duduk dengan ditemani oleh hewan bisnya. Tak berselang lama terdengar salah satu bawahannya berkata kalau dia ingin menyampaikan sebuah laporan. Hewan bisnya yang mendengar itu pun mulai menunjukkan keagresifannya. Lalu, Song Yung Ki mencoba menenangkan, dan menyuruh bawahannya untuk masuk. Setelah masuk, bawahannya yang diperintahkan oleh Song Yung Ki untuk mencari tahu tentang Kim Soo-hyun dikarenakan dia mendapat permintaan dari Kim Soo-hyun di komunitas Abyss Online. Bawahannya pun berkata, saya telah mencari tahu orang yang bernama Kim Soo-hyun. Dia merupakan seorang awakener berbasis mage yang ahli dalam ilmu pedang dan magic. Dikatakan bahwa dia seorang rank C. Song Yung Ki yang mendengar itu, dia lalu berkata, apa, meski berani menggunakan obrolan komunitas untuk menghubungiku, dia hanya rank C. Kemudian, bawahannya berkata, itulah yang tertulis di catatan resmi. Namun, saat ini dia menduduki rank 1 setiap lantai Tower of Trial sampai lantai ke-29. Dia juga dikenal sebagai aktor utama dalam menyelesaikan dungeon break di Anyang. Masuk akal jika mengasumsikan bahwa rank sesungguhnya mendekati rank S. Setelah mendengar perkataan bawahannya, Song Yung Ki berkata, selalu ada kebenaran yang tersembunyi di balik kisah yang besar, kasusnya pun juga begitu. Semua itu hanya permukaannya saja. Lalu, bawahannya berkata, soal itu, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Tapi, ini ada rumor yang menyebar bahwa sekarang dia sedang menghubungi asosiasi untuk melakukan prosedur kenaikan rank S, yang seketika membuat Song Yung Ki terkejut dengan apa yang dia dengar, kalau Kim Soo-hyun akan melakukan prosedur kenaikan rank. Di tempat lain, di gedung asosiasi, Kim Soo-hyun beserta Lee Jo-ho dan Choi Hak-jun yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan tes kenaikan rank. Tak diduga mereka pun sudah ditunggu oleh para wartawan. Choi Hak-jun yang bertanya-tanya kenapa banyak sekali orang yang sudah menunggu. Lee Jo-ho pun berkata, kalau mungkin rumor soal Kim Soo-hyun yang akan mengevaluasi ulang rank ke rank S sudah menyebar. Choi Hak-jun lalu bertanya kepada Kim Soo-hyun, apakah dirinya akan masuk ke tempat evaluasi sambil membawa telur tersebut? Dan Kim Soo-hyun menjawab dengan mengatakan, ah, ini ya, bukankah sudah kubilang padamu, aku akan membuat Song Yung Ki sendiri yang datang langsung mencarinya. Dan tak berselang lama, salah satu wartawan yang melihat kedatangan Kim Soo-hyun pun langsung memotret dan diikuti oleh wartawan yang lain. Serta mereka berbondong-bondong memberikan pertanyaan kepada Kim Soo-hyun, dengan mereka yang berkata, Tuan Kim Soo-hyun, Anda terpilih sebagai pemula yang sering dibicarakan. Tolong katakan sesuatu. Apa ada sesuatu alasan mengapa Anda baru mengevaluasi rank sebagai rank S setelah sekian lama? Apa Anda berencana untuk bergabung dengan sebuah guild? Kami semua sudah tahu pencapaian Anda di Anyang. Tapi bagaimana Anda bisa tahu peristiwa itu akan terjadi? Dan saat Choi Hak-jun serta Lee Jo-ho yang mendadak menjadi bodyguard Kim Soo-hyun untuk menghalangi para wartawan yang terus mendesak mengerumuni Kim Soo-hyun,
salah satu dari wartawan tersebut yang melihat Kim Soo-hyun membawa telur bis. Dia pun bertanya tentang telur tersebut, dan salah satu wartawan yang mengetahui tentang Kim Soo-hyun yang sedang mencari seseorang untuk memberitahukannya tentang telur tersebut. Dia pun bertanya, apakah telur itu adalah telur yang dirumorkan? Dan Kim Soo-hyun pun menjawab dengan mengatakan, "Ya, kau benar, ini adalah telur Holibis. Karena ada banyak hal yang ingin kupelajari, jika ada seseorang yang memiliki pengetahuan profesional, silakan hubungi aku." Setelah itu, Kim Soo-hyun pun mengajak Lee Jo-ho dan Choi Hak-jun untuk pergi. Dan di sisi Lee Jo-ho, dia pun akhirnya tahu, kalau rencana yang dikatakan Kim Soo-hyun adalah hal seperti itu. Kim Soo-hyun yang berjalan untuk memasuki gedung asosiasi, dia berkata dalam hatinya kalau rencananya sudah selesai dengan menunjukkan telur tersebut dan berpikir kalau Song Yung-ki akan segera mencarinya. Wartawan yang tadi yang menanyakan telur tersebut, dia pun mencoba untuk menanyakan sesuatu hal kepada Kim Soo-hyun, dengan mengatakan, "Tuan Kim Soo-hyun, tolong jawab satu pertanyaan ini pertanyaan soal insiden teror Guild Ares. Ada sumber yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang teroris karena telah menjatuhkan guild itu. Tolong berikan pendapat Anda terkait hal ini." Kim Soo-hyun yang mendengar itu pun lalu berhenti berjalan, kemudian berkata, "Sepertinya orang-orang sudah semakin berani ya. Andai aku benar-benar seorang teroris, kalian mau apa?" Dan seketika, mereka yang mendengar perkataan Kim Soo-hyun pun mulai merasa ketakutan, dan langsung memberikan jalan kepada Kim Soo-hyun untuk memasuki gedung asosiasi. Di saat mereka yang berjalan kembali, Choi Hak-jun pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kim Soo-hyun, dan di sisi Lee Jo-ho, dia berkata kepada Kim Soo-hyun, untuk menjaga emosinya, karena citra publiknya sedang rendah-rendahnya. Lalu, Kim Soo-hyun berkata, "Aku tidak peduli. Kalau aku mulai mengkhawatirkan hal semacam itu, aku takkan bisa bergerak kemana-mana." Lee Jo-ho terkagum dengan apa yang dikatakan Kim Soo-hyun. Dia pun lalu bertanya, apakah Kim Soo-hyun sudah mendapatkan apa yang dia inginkan? Dan Kim Soo-hyun menjawab, dengan mengatakan, "Ya, karena umpannya sudah dilempar. Aku hanya tinggal menunggu saja. Mari lihat apa aku bisa menangkap ikan besar dengan ini." Sebelum memasuki gedung asosiasi, Kim Soo-hyun pun sudah ditunggu oleh beberapa orang. Dan salah satu dari mereka yang terlihat seperti seorang penguji, dia berkata, "Selamat datang, Tuan Kim Soo-hyun. Sebelum memasuki ruang evaluasi, Anda diperbolehkan mengajak audiens untuk masuk ke dalam ruang evaluasi rank S. Siapa saja yang Anda izinkan untuk masuk?" Dan Kim Soo-hyun pun menjawab, kalau Choi Hak-jun dan Lee Jo-ho saja yang akan dia ajak. Setelah mendengar itu, pria tersebut pun memerintahkan penjaga untuk melarang orang-orang untuk masuk. Dan saat para wartawan bertanya-tanya kenapa Kim Soo-hyun tak memperbolehkan mereka untuk meliputi evaluasi kenaikan ranknya, terlihat seseorang yang sedang menelepon di kejauhan, dengan dia yang berkata kepada seseorang yang ada di telepon tersebut, kalau Kim Soo-hyun tidak memperbolehkan semua wartawan untuk masuk kecuali teman-temannya, dan dia yang mendapat perintah dari seseorang yang ada di telepon tersebut untuk mengawasi gerak-gerik Kim Soo-hyun. Dia pun menjawab kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut. Dan diketahui, dia bernama Kim Seok-jin, wakil guild master dari Guild Reaper. Di sisi Kim Soo-hyun, dia yang sudah memasuki gedung, pria yang terlihat sebagai penguji, dia berkata, "Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus Anda terima jika Anda lulus evaluasi rank S. Yang pertama, Awakener rank S akan menerima tunjangan di setiap tanggal 1. Sebagai gantinya, semua Awakener rank S akan secara reguler memasuki dungeon tertentu secara bergantian dengan rank S lainnya sebagai tugas yang wajib dilaksanakan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai tesnya." Namun, tak diduga seseorang pun datang dengan dia yang berkata kalau dirinya yang akan menjelaskan semuanya, dan ternyata, diketahui dia adalah Kim Doi. Kim Soo-hyun pun bertanya, kenapa dirinya ada di tempat tersebut? Dan Kim Doi pun menjawab, dengan berkata, "Aku Awakener yang berafiliasi dengan asosiasi, aku berhak bergabung dan mengawasi tes yang sedang berlangsung. Selain itu, aku tidak bisa melewatkan begitu saja kesempatan untuk melihat dari dekat kemampuanmu. Akan kujelaskan prosedur sisanya. Silakan masuk ke tabung yang ada di sana. Evaluasi rank S berbeda dengan evaluasi rank yang biasanya.
kau akan menjalani tes yang mirip dengan Tower of Trial. Dan di sisi Kim Soo-hyun, dia yang berjalan untuk memasuki tabung yang ditunjukkan Kim Doi. Dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, melalui tes tersebut, rank kemampuan fisik dan magic serta juga kontrol magicmu akan dinilai. Tidak hanya keseluruhan statmu, tapi semua faktor yang dapat mempengaruhi pertarungan akan dinilai. Sistem untuk tes dan tabungnya sendiri pun merupakan kemampuan dari seorang Awakener. Terlepas dari waktu atau tempatnya, tidak kusangka mereka dapat menciptakan sebuah tempat di mana berbagai Awakener rank S mampu memamerkan kemampuan mereka. Ini merupakan kemampuan milik ranker teratas Amerika yang terkenal dengan kemampuannya yang berbasis halusinasi, Johnny Brett. Setelah berada di dalam kapsul, Kim Doi pun menyuruh Kim Soo-hyun untuk tidak menolak magic yang dia rasakan dari alat tersebut dan berkata untuk menerimanya saja. Dan Kim Soo-hyun, yang memejamkan matanya, dia yang mendengar kalau tesnya akan dimulai. Setelah beberapa saat, dia pun terlihat berada di sebuah tempat, dan saat membuka matanya, Kim Soo-hyun yang berkata kalau sudah sekian lama tak melakukan hal tersebut lagi. Dia merasa masih belum terbiasa dengan halusinasi yang menakjubkan itu. Dan tak berselang lama, terlihat seekor monster yang akan menyerang. Namun Kim Soo-hyun dengan cepat bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat, dan pada saat di udara, Kim Soo-hyun lalu mengeluarkan senjata pedangnya, sambil mengatakan kalau dia akan memulai pemanasannya. Dalam evaluasi rank S, kemampuan menyelesaikan dungeon diuji. Tidak hanya statistik keseluruhan selama pertarungan, tapi kemampuan bertahan hidup dalam situasi yang mengerikan juga diuji. Kemampuan fisik untuk bertahan hidup, kekuatan serangan, bahkan ketahanan mental juga diperiksa selama proses evaluasi ini. Stamina, pengambilan keputusan, ketenangan, visi, kemampuan memprediksi situasi, dan juga keberanian. Namun, waspadalah, jangan sampai terlena oleh kekuatanmu sendiri atau terjebak ilusi yang dibuat untuk evaluasi ini. Jumlah pahlawan yang mati karena kebanggaan dan juga kelemahan mereka mencapai ribuan. Begitu kau menyadari apa yang kau bisa lakukan di situasi yang ada di hadapanmu, bertahan hiduplah dengan mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi nantinya. Buktikanlah kemampuanmu. Buktikanlah bahwa kau seorang pahlawan. Di dalam ruangan tes, Kim Doi, Lee Jo-ho serta Choi Hak-jun yang melihat pencapaian tes pertama yang sudah diselesaikan oleh Kim Soo-hyun dengan waktu penyelesaian selama 15 menit 48 detik, mereka pun tercengang dengan kehebatan dari Kim Soo-hyun. Dan di sisi Kim Doi, setelah dia tertawa, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, waktu penyelesaian miliknya jauh lebih cepat daripada Awakener rank S lainnya. Dari awal, tujuan tes pertama adalah untuk evaluasi kemampuan bertahan hidup, khususnya dalam situasi ketika berhadapan dengan segerombolan besar monster. Meskipun begitu, hanya sedikit orang yang berhasil lulus tes pertama ini. Tapi dia, tampaknya seperti sedang bersenang-senang namun tetap berhasil lulus tesnya. Aku jadi tidak sabar menunggu tes keduanya. Di sisi Kim Soo-hyun, dia yang sedang terpejam menunggu tes keduanya, akhirnya membuka matanya karena pemberitahuan tes keduanya akan segera dimulai. Tak berselang lama, terlihat aura kegelapan pun berkumpul, dan Kim Soo-hyun yang melihat itu, aura itu pun lalu membentuk menjadi makhluk yang ditujukan untuk menguji pengalaman serta bakat dalam mengontrol magic. Kim Soo-hyun yang menyerang makhluk tersebut dengan menggunakan Divine Flame-nya. Makhluk tersebut yang mendapatkan kerusakan dari serangan tersebut langsung memulihkannya kembali, dan Kim Soo-hyun yang melihat itu, dia lalu berkata, walau mereka sudah kukalahkan, mereka langsung pulih karena core milik mereka. Sepertinya untuk menyelesaikan tes ini, aku harus menemukan core tersembunyi mereka lalu menghancurkan mereka dalam satu serangan. Magic, stamina, jumlah magic yang dikeluarkan, akurasi, dan fokus, semuanya harus sempurna. Dan tak berselang lama, salah satu dari mereka pun bergerak dan langsung melancarkan serangan terhadap Kim Soo-hyun. Namun Kim Soo-hyun bisa menghindari serangan tersebut dan langsung menyerang balik dengan menggunakan Divine Flame-nya dan mengambil inti core dari makhluk tersebut. Kemudian langsung menghancurkannya sehingga makhluk tersebut pun lenyap. Kemudian Kim Soo-hyun berkata, kalau dia tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main, dan akan menyelesaikannya dengan cepat. Setelah beberapa waktu berlalu, tes kedua Kim Soo-hyun pun selesai. Dengan waktu penyelesaian selama 17 menit 3 detik, Lee Jo-ho yang melihat itu, dia pun bertanya kepada Choi Hak-jun,
Kenapa pada saat beberapa waktu yang lalu, Choi Hak-jun berani melawan seseorang yang mengerikan seperti Kim Soo-hyun, dan Choi Hak-jun, yang terlihat panik, dia pun berkata kalau di waktu itu, dia tidak punya pilihan. Lalu dia berkata, kalau dia tak menyangka kalau Kim Soo-hyun sekuat itu, dan Lee Jo-ho, dia yang melihat ke arah Kim Doi, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, dia pasti juga terkejut. Aku tidak yakin dia di sini hanya ingin melihat seberapa kuatnya Tuan Soo-hyun saja. Direktur pasti mengirimnya untuk mencari tahu kelemahan Tuan Soo-hyun. Dan di sisi Kim Doi, pria yang bersamanya yang menjadi penguji untuk tes kenaikan rank Kim Soo-hyun, dia pun berkata, untuk tes pertama, meski butuh waktu untuk menilai kemampuan lawan secara keseluruhan, 15 menit sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Tapi tidak kusangka dia mampu segera menyelesaikan tes kedua begitu monsternya muncul. Dia telah menggeser rekor lama milik Park Ji-yeon yaitu 40 menit. Tidak ku percaya aku bisa melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Dan di sisi Kim Doi, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, sungguh tidak dapat dipercaya. Dia mungkin pahlawan terhebat di Korea. Tidak, mungkin pahlawan terhebat di dunia. Dan tak diduga, sinyal dalam alat pengujian yang digunakan oleh Kim Soo-hyun pun mendadak menghilang, sehingga membuat Kim Doi terkejut, tak terkecuali dengan pria yang menjadi penguji dari tes tersebut. Di sisi Lee Jo-ho dan Choi Hak-jun, Lee Jo-ho yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, Choi Hak-jun pun memanggil Lee Jo-ho untuk melihat tubuh Kim Soo-hyun yang ada di dalam kapsul pengujian tes, dan terlihat percikan listrik yang menyelimuti tubuh dari Kim Soo-hyun, yang membuat Lee Jo-ho terkejut saat melihatnya. Di sisi Kim Soo-hyun, dia yang melihat kedatangan seekor monster, dia pun terkejut, karena monster tersebut mengingatkannya kepada monster yang membunuhnya saat masih menjadi Kim Sung-in, yang diketahui, nama monster tersebut bernama Fafnir. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.